Assalamualaikum. Baik, kali ini kita ada soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi, kemudian ada juga tentang teorema usaha dan energi. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa konsep yang digunakan. Baik, langsung ke soal. Balok bermassa 3 kilogram didorong dari keadaan diam dengan gaya konstan 27 Newton sejauh 2 meter. Setelah itu gaya dorong dilepas dan balok menempuh lintasan seperti pada gambar di bawah. Lintasan melengkung dari A sampai ke B itu licin, sedangkan lintasan B sampai seterusnya itu kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,5. Tentukan jarak balok berhenti di lintasan kasar dihitung dari B. Jadi kita asumsikan dari titik B sampai di titik C, itulah jarak balok yang berhenti pada lintasan kasar. Jadi yang ditanyakan ini adalah panjang lintasan BC ini. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Kita analisis setiap gerakan dari balok ini. Jadi balok ketika bergerak dari O ke A, kita asumsikan seperti ini, maka dia mengalami perubahan energi. Maka sesuai dengan teorema usaha energi bahwa usaha itu merupakan perubahan energi. Nah, di sini terjadi perubahan energi kinetik. Jadi dari energi kinetik di titik A terakhir ya, dimulai dari energi kinetik di titik O. Jadi delta EK-nya adalah EKA dikurang EKO sama dengan usaha. Nah, usaha sendiri adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Maka gaya dikalikan perpindahan asumsi di titik 0 itu tidak ada kecepatan, artinya kecepatan awalnya sama dengan 0, maka EK 0-nya sama dengan 0. Maka kita dapat di sini kecepatan di titik A berdasarkan informasi soal yang ada. F-nya 27, kemudian perpindahannya 2 meter, kemudian setengah, massanya 3. Jadi dengan menyelesaikan persamaan ini, kita dapatkan bahwa kecepatan balok di titik A itu sebesar 6 meter per sekon. Kemudian dia menuruni bidang miring ini, tapi tanpa ada gaya gesek atau dari lintasan dari A sampai ke B ini tidak ada gaya gesek. Kita perhatikan di sini ada perbedaan ketinggian. Asumsinya dari acuannya adalah di titik A ini yang garis putus-putus. Di titik B, selisihnya dengan titik A itu adalah 1 meter. Maka di sini kita gunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EM di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Kemudian kita asumsikan acuannya di titik A, berarti energi potensial di titik A sama dengan 0 karena ketinggiannya sama dengan 0. Kemudian tambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Lanjut, setengah MVA kuadrat dari energi kinetik di titik A sama dengan MGHB ditambah setengah MVB kuadrat. Maka kita masukkan angka-angkanya. Jadi masanya kan 3, VA-nya 6 dikuadratkan. Kemudian ketinggian di titik B itu 1 meter dari keterangan soal pada gambar. Kemudian tambah setengah 3 VB kuadrat. Ini persamaan biasa, tinggal kita selesaikan, masukkan. Maka hasilnya adalah kita peroleh kecepatan balok di titik B itu sebesar 4 meter per sekon. Nah, kemudian kita lanjut ke posisi B sampai ke posisi C. Di sini di keterangan soal bahwa lintasan B dan sampai di titik C itu kasar, artinya ada gaya gesekan. Maka kita gunakan teorema usaha energi juga bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, artinya
itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, kita tahu juga bahwa usaha oleh gaya gesek itu bernilai negatif karena arah gayanya berlawanan dengan arah perpindahan. Arah gaya geseknya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Gaya gesek ini juga menyebabkan gaya yang non-konservatif, ya. Oke, kita lanjutkan. Maka min W, jadi sebenarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu bernilai negatif, berarti minus gaya gesek dikalikan dengan S. Karena EKC sama dengan 0, itu disebabkan benda berhenti atau balok berhenti di titik C. Kemudian dikurang setengah MVB kuadrat. Jadi ini minus EKB. Maka minus dengan minus di ruas kiri dan di ruas kanan, nanti hasilnya sama-sama jadi positif. F-nya sendiri adalah gaya geseknya mu dikalikan dengan mg, kemudian dikalikan dengan S. Sama dengan setengah MVB kuadrat. Maka M-nya saling meniadakan, kita dapatkan S sama dengan VB kuadrat per 2 mu G. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 0,5 dikali 10. Kalau ini kita selesaikan, maka hasilnya adalah 1,6 meter. Jadi panjang lintasan dari titik B sampai ke titik C itu adalah 1,6 meter. Jadi jawaban dari soal ini 1,6 meter. Baik, cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.